Bikin IG story yang menarik interaksi itu gimana sih? Ya, kita tahu Instagram story itu akan muncul kepada orang-orang yang sudah memfollow kita. Nah, untuk menjalin interaksi dengan followers, kita memerlukan Instagram story. Nah, dari Instagram story kita bisa membangun interaksi, misalkan polling, ataupun misalkan jadwal live, terus kemudian Q&A. Nah, teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara mendesainnya sesuai dengan brand atau karakter kita masing-masing. So, kita langsung praktekkan di presentasi ya. Di video sebelumnya sudah bahas profile picture dan highlight, kemudian turun lagi kita ke feed, dan kemudian yang nggak kalah penting adalah Instagram Story dan juga Instagram Guide. Nah, tapi kalau Instagram Guide ini masih update berkala ya, masih belum banyak yang bisa mengaksesnya. Tapi kalau teman-teman akunnya sudah bisa menggunakan Instagram Guide, teman-teman harus membuatnya. Karena Instagram Guide ini juga cukup penting ya. Nah, kalau misalkan Instagram Story itu membangun interaksi, Instagram Guide itu mengumpulkan suatu posting-postingan teman-teman menjadi sebuah grup ya, sebuah grup. Jadi ketika satu tema atau satu katalog mungkin ya, itu bisa digabungkan dalam satu Instagram Guide. Ini dia tampilan dari Instagram Story, teman-teman. Nah, Instagram Story di sini kita lihat ada stiker, kita bisa juga terus kemudian teks, dan kemudian kita bisa pakai coretan ya, sketch gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan teks-teks saja gitu, terus kemudian background warna-warna saja. Ini yang standar teman-teman ya, tanpa desain di Canva gitu. Nanti kalau kita desain di Canva pastinya akan lebih menarik lagi. Nah, di sini sedikit preview tentang Instagram Guide, teman-teman. Jadi fungsinya Instagram Guide adalah tadi ya, mempaketkan ataupun membundling ya, kalau dari istilah saya, postingan-postingan teman-teman ataupun postingan orang lain juga bisa. Misalkan teman-teman ingin membahas tentang pariwisata, nah teman-teman kan nggak punya ya postingan itu, tapi teman-teman tahu nih ada akun yang menyediakan foto-foto itu. Nah, teman-teman bisa buat Instagram Guide gitu ya ke sini. Terus kemudian teman-teman nanti tinggal klik aja foto-foto atau feed yang mana yang sudah kita save. Jadi berdasarkan save ataupun berdasarkan feed yang telah kita posting. Nah, di sini teman-teman juga kita bisa setting covernya, nggak hanya Instagram Story dan highlight. Ternyata Instagram Guide juga bisa kita atur covernya karena agar lebih menarik teman-teman. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, ini dilihat judulnya terlalu besar, UI dari judulnya terlalu besar, terus kemudian di sini ada nama. Ya, ada namanya. Nah, di atas ini biasanya ada thumbnail atau buttonnya gitu ya. Terus kemudian di bagian bawah di sini ada judul dan nama account kita gitu, atau nama account yang membuat Instagram Guide. Lalu di bawahnya ada deskripsi. Nah, ini cukup sempit untuk sebuah cover teman-teman. Jadi kalau tampilannya dilihat secara Instagram Guide-nya ini seperti ini, terus kalau kita klik akan seperti ini. Dan kirim ke Instagram Story juga bisa, kita share akan seperti ini. Nah, teman-teman, untuk membuat covernya ini cukup harus memerlukan sedikit trik ya teman-teman. Teman-teman, pertama kita buka dulu Instagram Story ya, template-nya kita gunakan Instagram Story karena memang sama satu layar full. Nah, cuman perbedaan pada pengaplikasian atau garis titik amannya teman-teman. Titik aman dari Instagram Story kita tahu ya, di atas Instagram Story tadi banyak banget thumbnail, terus kemudian ada account pasti di sini, dan juga di sini ada seperti direct message ya, DM gitu ya, atau komennya nanti. Nah, itu jangan diisi teks ataupun desain kita teman-teman. Jadi desain kita harus fokus di sini. Yang di sini di atas dan di bawah dibiarkan kosong saja. Nah, kemudian untuk cover Instagram Guide lebih sempit lagi teman-teman, karena tadi kita tahu ya judulnya saja sudah tebal banget, sudah besar banget. Terus kemudian di bawah itu akun kita, nama akun kita, di atas suka ada akun kita juga dan thumbnail-thumbnail lainnya. Jadi garis amannya ini sangat kecil teman-teman untuk kanvasnya. So, nanti teman-teman setelah ini kita akan praktek ya. Oke, jadi di pertama tampilan Canva ini teman-teman langsung buka aja ke cerita Instagram seperti tadi ya. Yang pertama saya akan bagikan share cara bagaimana membangun interaksi dengan Instagram Story aja teman-teman. Jadi pertama, trik yang pertama adalah teman-teman bisa membuka foto di Canva ataupun foto dari produk teman-teman. Nah, di sini foto di Canva kita ambil aja, cari misalkan ambil yang ini ataupun yang ini. Nah, kita buat dua aja gitu ya, dua, terus kemudian kita samain besarannya sama rata, dan tengah-tengahnya nggak usah diisi apapun. Tuh, nanti kita perbesar sedikit.
Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman di sini bisa di tengah-tengah bisa isi polling. Isi pollingnya yang bagian atas atau bagian bawah gitu ya. Tanda atas ataupun bawah gitu. Artinya misalkan ditulis teman-teman, kamu mengisi weekend dengan, nah di atas membaca buku atau bawah bertamasya gitu ya, keluar outdoor. Itu trik yang pertama teman-teman. Jadi yang tengah ini jangan diisi ya teman-teman ya. Jangan diisi, saya kasih tanda, atau teman-teman juga nanti bisa kasih tanda di sini buat si pollingnya, kolom pollingnya. Pas di tengah-tengah sini warnanya kita rubah jadi putih aja gitu. Nanti biar teman-teman bisa isi di sini. Gitu teman-teman. Ini akan membangun interaksi teman-teman. Dan kemudian teman-teman bisa membuat template ya, template untuk Q&A teman-teman sendiri. Jadi setiap mau Q&A, teman-teman pakai template ini dan cukup mudah. Teman-teman bisa ambil aja landscape atau pemandangan, saya biasanya landscape. Nah, ini landscape bagus-bagus, teman-teman nanti cari aja yang gratis kalau misalkan teman-teman mengguna yang free. Misalkan saya pakai yang ini dulu ya untuk contoh. Kenapa saya ambil yang ini? Karena di sini banyak banget kolom yang bisa kita isi gitu ya. Nggak terlalu banyak motif, nggak terlalu banyak instrumen-instrumennya. Nah, seperti ini. Karena orang ngelihat Instagram Story ini kan full dari atas sampai bawah. Jadinya kita sajikan hal yang menarik gitu ya, hal menarik dulu. Terus kemudian yang di sini teman-teman bisa kasih nama atau nama Instagram ataupun brand teman-teman. Jadi ini kita jadikan template. Jadi setiap Q&A ataupun menjawab Q&A teman-teman bisa pakai ini. Jadi lebih rapih gitu. Apalagi kalau kita nanti gabungan ke highlight gitu. Nih misalkan di sini nama saya @Syamas Fitria gitu ya. Terus pakai font yang tipis-tipis aja, misalkan Poppins medium, rata kiri sudah cukup gitu. Nah, di sini kita taruh di tengah. Oke, di bagian atas. Nanti di sini akan diisi Q&A-nya gitu ya, kolom Q&A-nya ataupun juga jawaban-jawaban dari kita. Nah, kemudian teman-teman di sini di bagian bawah teman-teman bisa tambahkan misalkan logo, terus kemudian kalau misalkan adminnya banyak tinggal ditambahkan admin gitu ya. Kalau misalkan saya di atas ini @syamasfitria, terus di sampingnya saya kasih logo Canva gitu. Kalau misalkan teman-teman punya logo brandnya juga bisa seperti ini metodenya. Jadi misalkan sini nama akunnya, terus kemudian di sini nama di sini di sebelahnya akan kita isi logo dari brandnya. Nah, di sini teman-teman. Nah, biasanya seperti ini. Tapi perlu diingat ya teman-teman, dicatat kalau misalkan seperti biasa latarnya terang, fontnya gelap. Tapi kalau latarnya gelap, fontnya terang gitu ya. Pokoknya kuncinya biar nama kita tetap terbaca teman-teman. Jadi jangan sampai nama kita nggak terbaca. Ini untuk template Q&A teman-teman, jadi bikin sendiri seperti ini. Kalau misalkan Mas saya nggak mau yang pemandangan, maunya yang flat warna-warna saja, ya udah nggak apa-apa, warna-warna saja. Teman-teman bisa menggunakan warna andalan atau sesuai karakter teman-teman. Misalkan saya pakai warna merah, berarti teksnya putih ya, karena merahnya ini sudah merah pekat. Lalu kita main di Elements lagi, kita cari yang kotak biasa saja untuk border. Ini bordernya, ini kan tebal ya, bordernya tebal. Kalau mau ditipisin, kita tipisin dulu ke sini, baru ditarik lagi ke atas. Nah, itu dia jadi lebih tipis, teman-teman. Jadi lebih eye-catching lah ya. Kalau terlalu tebal, agak over. Nah, ini teman-teman bisa isi sampai bawah, sampai garis batas amannya. Nah, ini sudah ada tanda ungu, berarti sudah cukup, sudah pas. Teman-teman tinggal rubah aja, misalnya warna putih. Nah, ini selesai. Ini sudah cukup seperti ini teman-teman. Nanti tinggal kalau teman-teman mau tambah-tambah instrumen lagi boleh, asalkan jangan terlalu banyak ya. Ingat teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti terlalu rame gitu. Nah, ini kenapa nggak terlalu atas tadi ya, seperti tadi di sini ada nama account dan waktu kita, terus kemudian di bagian bawah juga ada direct message gitu. Ini agak di atas, ke atasin juga boleh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu untuk trik yang Q&A teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi sudah dapat yang buat trik atas bawah, terus kemudian sekarang yang trik Q&A, kemudian teman-teman berikutnya bisa new post ya, bikin new post. Jadi setiap teman-teman ada postingan terbaru, teman-teman ada template-nya gitu ya.
Misalkan saya coba warna kuning, terus kemudian saya coba di sini pakai kotak yang ini. Misalkan ini warnanya hitam. Semisal ya, ini nanti disesuaikan sama warna brand dari teman-teman. Jangan ikutin saya karena yang ini hanya sampel atau contoh saja. Biar lebih real dan juga lebih mengena pada audiens, teman-teman baiknya untuk menggunakan brand teman-teman sendiri. Gitu. Nah, terus kemudian saya tambahin teks ya. Teks ini. Nah, ini diperbesar misalkan. Terus misalkan di sini kita isi new post. Ya, new postnya juga kita warnain hitam. Fontnya kalau misalkan kita mau estetikan, kita bisa pakai Jonathan. Oke, font Jonathan ini agak-agak lebih estetik gitu ya, ala-ala new post. Cantik sekali ya. Ini bagus buat brand fashion ataupun juga brand makanan juga bagus. Makanan kafe-kafe gitu. Nah, ini tinggal nanti postingannya ditaruh di tengah sini teman-teman, ditaruh di tengah sini gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau tambah lagi logo, likes, komen gitu ya, like. Oke teman-teman, jadi ambil dulu likes ini, nanti kita akan dapat rekomendasi ajaib. Nah, rekomendasi ajaib ini kita bisa manfaatkan untuk kita tambah lagi nih, misalkan kita butuh yang ini ya, likes gitu ya. Dan juga jangan terlalu banyak sih CTA-nya. Jadi kalau misalkan likes, terus abis itu mungkin bisa kita di sini komen. Nanti warnanya kita akan samakan ya. Pastikan warnanya seragam semua teman-teman. Jadi jangan sampai warnanya berbeda-beda. Gitu. Nah ini share. Oke, kita udah dapat ikonnya semua. Kita tinggal besarannya kita samain. Caranya kita sejajarkan dulu. Gitu, terus kemudian warnanya kita samain ya, mau jadi putih ataupun jadi kuning juga boleh. Jadi putih ataupun jadi kuning itu boleh teman-teman. Jadi teman-teman tinggal manfaatin aja ini. Kalau misalkan warna yang merah ini, love ini mau dimerahin tetap juga boleh. Gitu. Sesuai dengan keinginan teman-teman, tapi saran saya adalah standarnya itu dengan warna-warna yang sama teman-teman ya. Gitu. Nanti postingannya dikecilin aja sedikit, dimasukkan ke dalam sini. Jadinya lebih estetik, lebih enak dilihat. Seperti itu teman-teman untuk Instagram Story. Oh iya, selain IG Story, IG Guide itu juga penting. Memang IG Guide itu nggak semua akun dapat ya, tapi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan fitur Instagram Guide, itu penting banget teman-teman, karena Instagram Guide itu bisa membundling postingan-postingan ataupun katalog produk teman-teman. Enak kan kalau misalkan kita cari, Kak mau outfit yang laki-laki gimana ya? Langsung share aja deh IG Guide yang sudah kita buat, isinya adalah postingan foto produk laki-laki semua. Nah, itu IG Guide butuh juga kita desain covernya. Seperti apa dan gimana caranya, kita langsung ke tekniknya. Kemudian untuk Instagram Guide gimana? Instagram Guide sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman kita tandain aja garis batas aman tadi ya yang di bagian bawah. Ini sebagai tanda aja, teman-teman nggak perlu ikutin. Jadi sebagai acuan aja, kurang lebih segini teman-teman. Sekotak ini. Nah, dibesarin sedikit, kurang lebih 3/4-nya ya, 3/4 yang bisa kita isi. Kita tipisin ya, buat tanda saja. Nah, seperti ini. Berarti ini tidak boleh diisi. Jadi teman-teman bisa isi teks ataupun juga isi ilustrasinya ya. Kalau biasanya sih cover dari IG Guide itu teks aja. Misalkan di sini saya tulis kelas Canva. Nah, udah saya taruh di tengah aja. Jadi kayak seperti cover bab buku gitu ya. Seperti cover bab buku, jadi nggak perlu macam-macam. Nah, kecuali kalau teman-teman mau tambahin account ataupun tambahin profile teman-teman, bisa juga di sini. Oke, gitu aja. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung unduh, terus ke PNG, terus diseleksi saja yang mana teman-teman mau di-download ya, ataupun mau semuanya nanti akan jadi zip filenya. Kalau nggak mau jadi zip, itu di-download centang satu-satu aja. Satu, kalau sudah oke, unduh. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa langsung praktekin ya setelah lihat video ini dan bisa tag saya di @syamasfitria. Terima kasih semuanya.